Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang materi lanjutan dari trigonometri. Kita masuk ke materi trigonometrinya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Azam Ridho Yunardi. Jadi pada kesempatan kali ini kita masuk ke trigonometri lanjutan atau materi lanjutan dari trigonometri, yaitu sudut istimewa. Dalam trigonometri itu memiliki sudut-sudut istimewanya, yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan juga 90 derajat. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan mencari dulu ya sin 30 derajat, cos 30 derajat, tan 30 derajat. Kita akan cari dulu ya. Jadi di sini kita tahu bahwa kita mencarinya itu menggunakan segitiga sama sisi ya teman-teman ya. Jadi untuk segitiga sama sisi ini kita tahu bahwa sudut A sama sudut B sama sudut C itu akan bernilai 180 derajat ya teman-teman, yang artinya setiap sudut ini bernilai 60. Dan juga teman-teman, dalam segitiga sama sisi ini setiap sisinya itu pasti bernilai 2, akan bernilai 2 seperti itu. Oke? Nah, jadi untuk mencari sin cos tan 30 itu kita bagi dengan 2 teman. Kita bagi dengan 2. Otomatis yang di sini akan bernilai 1. Gitu ya. Dan yang atas juga otomatis akan berkurang jadi 30. Oke, nah kita akan mencari sin 30 derajat, cos 30 derajat, dan tan 30 derajat. Sin 30 derajat, itu cos 30 derajat, dan juga tan 30 derajat. Gitu. Oke. Nah, jadi karena untuk 30 derajat ini sisi sampingnya belum diketahui teman-teman, sisi sampingnya ini belum diketahui. Kita akan coba cari dulu ya teman-teman dengan rumus Pitagoras. Oke, jadi ini kita buat aja D ya, sudut D. Nah, jadi CD sama dengan apa? AC dikurang AD gitu, AD kuadrat ya, AC kuadrat dikurang AD kuadrat. Nah, AC itu adalah 2 kuadrat kurang AD itu adalah 1 kuadrat. Itu akan menghasilkan 4 dikurang 2 kuadrat itu kan 4, dan 1 kuadrat itu akan tetap 1. Ini akan menghasilkan apa? 3. Kita sudah mengetahui sisi sampingnya untuk 30 derajat ya, itu 3. Seperti itu. Oke teman-teman, jadi kita tinggal mengisi aja ya untuk sin 30 derajat. Ini kita lihat sin 30 derajat itu adalah depan per miring. Itu rumus ini adalah depan per miring. Depannya itu adalah 1 dan miringnya itu adalah 2. Gitu. Dan untuk cos 30 derajat itu adalah samping per miringnya. Sampingnya itu akan 3. Per miringnya itu adalah 2. Ini kita bisa ubah menjadi 1/2. 3 aja ya. Dan gampang. Nah, untuk tan 30 derajat itu adalah depan per samping. Depannya itu adalah 1, depan sampingnya itu adalah akan 3. Ini dapat kita rasionalkan ya teman-teman. Ini dapat kita rasionalkan menjadi 1/3 akan 3. Nah, kita udah mendapatkan ya 30, cos 30 dan tan 30 nya. Untuk sin 30 itu adalah setengah, cos 30 itu adalah setengah akan 3. Dan untuk tan 30 itu adalah 1/3. Nah, sudah dapat kan? Sekarang kita akan mencari untuk yang 60 derajatnya. Oke? 60 derajat itu makanya ya teman. Nah, tulis dulu ya. Sin 60 derajat dengan habis itu cos 60 derajat dengan habis itu tan 60 derajat. Kita mencari untuk yang 60 derajatnya. Sin itu seperti biasa yaitu depan per kiri. Depannya 60 ini adalah akar 3
per 2. Oke, dan untuk cos 60 ini ya, untuk cos 60 ini itu adalah samping per kiri. Sampingnya udah saya tahu ya, itu 1 dan ini itu adalah 2 di setengah. Oh iya teman-teman, ini untuk si 60 ini kita bisa ubah lagi yang kayak gitu ya. Jadi 1 per 2 akar 3. Ubah lagi ya. Untuk 60 derajat itu sama kayak tadi, depan per samping. Depan 60 derajat itu adalah akar 3 sampingnya ya teman-teman, dan sampingnya itu adalah 1. Jadi ini bisa ubah jadi akar 3 aja. Nah, kita udah mengetahui untuk 60 derajatnya. Kita tulis aja ya, untuk sin 60 derajat itu adalah setengah akar 3. Untuk cos 60 derajat itu adalah setengah, dan untuk tan 60 derajat itu adalah akar 3. Seperti itu. Kita sudah mendapatkan 30 derajat dan 60 derajatnya. Sekarang kita akan mencari untuk 45 derajatnya ya teman-teman. Itu kita akan masuk ke pencarian 45 derajat. Terima kasih. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mencari untuk 45 derajatnya. Nah, untuk 45 derajatnya ini kita menggunakan persegi ya teman-teman. Jadi kita tulis dulu ya sudut-sudutnya, yaitu A, B, C, dan juga sudut D. Nah, untuk pencarian 45 derajat ini kita sama seperti segitiga yang tadi, yaitu dibagi 2 ya teman-teman. Kita bagi 2, bagi dengan 2, seperti itu. Oke. Nah, untuk sisi-sisinya dalam persegi itu hasilnya itu adalah 1 ya teman-teman. Nilainya itu adalah 1, seperti itu. Nah, di sini yang kurang apa? Itu sisi miringnya. Yang kurang adalah sisi miring. Kita kali ini akan mencari sisi miringnya terlebih dahulu. Untuk AC sama dengan rumus Pythagoras ya, seperti yang tadi. AC sama dengan akar AB kuadrat ini ditambah dari BC kuadrat. Jadi 1 ditambah 1 akar 1 ditambah 1 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 itu akan bernilai tetap 2 ya, karena 1 ditambah 1 itu adalah 2. Oke, jadi sini udah dapat yaitu akar 2. Nah, ini kan untuk persegi itu bernilai 45 derajat ya teman-teman. Jadi ini kalau dibagi itu akan bernilai 45 derajat, karena di sini itu adalah 90 derajat. Ini kan 90 derajat. 90 derajat dan jika dibagi 2 itu akan menghasilkan 45 derajat. Seperti itu. Oke, kita cari ya. Sin 45 derajat itu cos 45 derajat dan juga tan 45 derajat. Gitu. Kita cari ya. Untuk sin itu adalah depan per miring. Depan 45 derajat ini adalah 1. Miringnya itu adalah akar 2. Jadi 1 per akar 2. Ini dapat kita rasionalkan. Jadi kita rasionalkan jadi 1 per 2 akar 2. Seperti itu. Oke teman-teman. Lalu untuk yang cos 45 derajat itu samping per miring sama kayak tadi. Sampingnya itu 1 per miringnya tetap akar 2. Jadi ya kita rasionalkan, hasilnya akan sama menjadi 1 per 2 akar 2. Nah, cos 45 derajat itu adalah depan per samping ya teman-teman. Depan per samping. Jadi 1 per 1 akan bernilai. Ini kita tinggal isi aja ya. 1 per 2 akar 2, situ 1 per 2 akar 2 juga sama. Lalu yang terakhir adalah 1. Nah, selanjutnya kita akan mencari untuk sudut 90 derajat dan juga 0 derajat. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mencari untuk 0 derajat dan juga 90 derajat ya teman-teman. Nah, jadi untuk 0 derajat dan juga 90 derajat ini kita menggunakan diagram kartesius. Oke. Jadi kita tahu ya kalau sisi miring itu kan bentuk miring seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita di sini buat dulu ya. Udah, sini untuk 90 derajat. Nah, jadi kita tahu kalau sisi miringnya itu kan
sejajar teman-teman dengan 0 derajat. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi kita buat dulu sini sin 0 derajat, habis itu cos 0 derajat, habis itu tan 0 derajat. Gitu, oke? Nah, untuk sin 0 derajat teman-teman, ya untuk sin 0 derajat tinggi daripada sin ini kan depan per apa ya? Kalau sin itu kan depan per miring ya teman-teman. Depannya itu kan kayak gini ya, apa? Vertikal seperti itu ya teman-teman. Paham seperti itu? Itu akan sama teman-teman di sini ya. Kan menghadap ke atas itu kan tinggi dari panjang ini itu sama dengan itu 0 derajat tingginya. Jadi kita buat di sini 0 derajat. Sama. Habis itu miringnya karena ini berdempetan teman-teman, berdempetan itu sama, jadi hasilnya adalah 3 potong 1 bebas. Jadi di sini bunyinya itu adalah 0 dibagi dengan 3 itu akan menghasilkan 0. Oke? Nah, untuk cos 0 derajat itu, cos itu adalah samping per miring, dimana sisi samping ini dan sisi miring ini sama teman-teman. Sisi samping berdempetan teman-teman. Sisi samping kan yang bawah ini ya. Kalau sisi depan kan yang ke atas ini. Sisi depan. Nah, jadi kalau sisi sampingnya itu seperti ini. Nah, ya, yang ke bawah ini. Nah, untuk sisi samping ini teman-teman itu sama teman-teman dengan sisi miringnya. Sisi miring kan tadi 3. Ini sisi sampingnya tuh 3 juga. Jadi 3 per 3 itu akan menghasilkan. Nah, untuk tan 0 derajat teman-teman. Untuk tan 0 derajat itu kan depan per apa ya? Depan per samping ya teman-teman. Depannya tadi udah diketahui kalau depannya itu adalah 0 derajat ya teman-teman. Depannya itu 0 derajat sampai kayak tadi. Habis itu sampingnya itu adalah 3. Maka dari tan 0 derajat ini itu hasilnya adalah 0. Oke? Jadi kita udah mengetahui ya kalau sini 0 derajat itu adalah 0 derajat, cos 0 derajat itu adalah 1, habis itu tan 0 derajat itu adalah 0. Nah, oke, seperti itu. Nah, teman, selanjutnya kita akan mencari untuk 90 derajatnya ya. Nah, jadi untuk 90 derajat ini tadi kita untuk mencari 0 derajatnya kan kita menggunakan kuadran kartesius. Sekarang untuk 90 derajat kita menggunakan kuadran kartesius juga. Tadi untuk 0 derajatnya kita kan menggaris lurus seperti ini ya teman-teman. Kita tarik garis lurus seperti ini. Untuk sekarang sementara 90 derajat kita tarik garis lurus dari sini ke atas ya. Nah, oke. Nah, di sini kita tulis dulu sin 90 derajat. Habis itu cos 90 derajat. Habis itu tan 90. Nah, untuk sin 90 derajat teman-teman, sin itu kan adalah depan per miring ya. Di sini bentuk miringnya itu udah searah dengan depannya teman-teman. Seperti itu. Depan itu kan garis yang vertikal seperti ini ya teman-teman. Itu dinamakan sisi depan ya. Untuk garis yang merah seperti ini itu dinamakan sisi samping teman-teman. Jadi sisi sampingnya itu ini ya teman-teman. Jadi untuk sisi depan itu seperti ini. Untuk sisi depan itu udah sama dengan sisi miring. Jadi sisi depannya itu adalah 3. Karena sisi miringnya berdempetan dengan sisi depan itu bernilai sama juga teman-teman, 3. Jadi hasilnya akan. Nah, untuk cos 90, cos itu kan samping per miring. Seperti yang aku bilang tadi teman-teman. Untuk sisi samping itu adalah ke bawah gini ya teman-teman. Karena ini itu berada di 0 atau 0 ya teman-teman, berada di 0 ya, berada di angka 0 itu, maka sisi sampingnya itu akan bernilai 0. Oke, lalu untuk sisi miringnya itu udah diketahui ya, yaitu 3 karena berdempetan tadi per 3 hasilnya adalah 0. Lalu untuk tan 90 tadi sisi depannya udah diketahui ya teman-teman, yaitu 3 ya per sisi sampingnya adalah 0. Maka hasilnya definisi, karena sebuah bilangan yang dibagi dengan 0 itu hasilnya tidak terhingga atau tidak terdefinisi.
90 derajat 0. Lalu untuk tan 90 derajat itu tidak terdefinisi. Terima kasih telah nonton untuk video ini. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan atau contoh soal yang akan diberikan oleh teman saya. Terima kasih. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke contoh soal terlebih dahulu ya. Nah, ini contoh soal yang paling mudah ya teman-teman, yaitu sin 45 ditambah cos 45. Ini adalah contoh soal dalam video istimewa. Oke, untuk sin 45 itu kan adalah 1/2 akar 2 ya teman-teman. 2 akar 2. Dan untuk cos 45 juga itu adalah 1/2 akar 2 akar 2. Nah, jadi kita tinggal tambahkan aja. Jadi ya teman-teman, lalu kita jumlahkan, itu akan menghasilkan akar 2 teman-teman. Jumlahnya kan setengah tambah setengah seperti itu teman-teman. Kalau setengah tambah setengah, misalkan ini adalah 0,5 ditambah dengan 0,5 itu hasilnya adalah 1 teman-teman. Hasilnya adalah akar 2 seperti itu. Jadi ini gampang teman-teman. Selanjutnya kita coba yang lebih rumit ya teman-teman, yang akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dara Muslimin. Kita akan bahas soal sin kuadrat 40 derajat ditambah cos kuadrat 40 derajat. Karena di dalam sudut istimewa sin kuadrat 40 derajat sama dengan setengah akar 2. Karena di sini berpangkat, kita pindahkan ditambah cos kuadrat 40 derajat sama dengan setengah akar 2 dan setengah akar 2 dikali setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 dikali setengah akar 2. Hasil dari setengah akar 2 dikali setengah akar 2 adalah 2/4 ditambah setengah akar 2 kali setengah akar 2 sama dengan 2/4. Berikutnya sama, kita langsung saja menjumlahkan 2 tambah 2 sama dengan 4/4. Jadi sin kuadrat 40 derajat ditambah cos kuadrat 40 derajat adalah. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Yusuf Salim. Saya akan menyelesaikan contoh soal sudut istimewa. Cos 30 derajat sudut istimewanya adalah cos 60 derajat dalam sudut istimewa sin 30 derajat dalam sudut istimewa 1/2. Sin 60 derajat dalam sudut istimewa 1/2 akar 3. 1/2 akar 3 dikali 1/2 hasilnya 1/4 akar 3. 1/2 dikali 1/2 akar 3 hasilnya 1/4 akar 3. Selanjutnya kita masuk ke kuadran ya teman-teman. Nah, jadi di kuadran itu kan kuadran itu berbicara dengan lingkaran ya. Jadi kuadran ini adalah pembagian lingkaran. Oke, atau kalau bisa dibilang itu pembagian kawasan lah teman-teman ya. Jadi ini misalkan lingkaran. Nah, itu dibagi dengan 4, itu dinamakan kuadran. Coba kita masuk ke kuadran dulu. Kuadran satu itu berada di sini teman-teman. Kuadran 1 seperti itu. Nah, untuk kuadran 2 itu ada di sini. Kuadran 2. Dan untuk kuadran 3 ada di sini. Dan untuk kuadran 4 itu ada di sini. Seperti itu teman-teman. Oke. Nah, untuk kuadran 1 itu adalah 0 derajat hingga 90 derajat. Nah, itu. 0 derajat hingga 90 derajat.
derajat. Dan untuk kuadran 2 itu 90 derajat hingga 180 derajat. Untuk kuadran 3 itu adalah 180 derajat hingga 270 derajat. Kuadran 4 itu adalah 270 hingga 360 derajat. Itu teman-teman. Oke. Nah, untuk kuadran 1 itu bisa semua ya, mau sin, mau cos, mau tan, itu pasti positif semua. Semua positif. Dan untuk kuadran 2 itu adalah sin dan balikannya, sin dan cos. Gitu. Dan untuk kuadran 3 itu adalah tan dan kebalikannya. Tan dan tan itu adalah positif. Oke. Dan untuk kuadran 4 itu adalah kosinus. Cos dan sin itu adalah positif. Gitu. Oke, teman-teman mau buktinya kita akan buktikan dengan segitiga. Oke, kita masuk ke dalam pembuktian di kuadran ini. Oke teman-teman, kita masuk ke kuadran satunya ya. Nah, seperti saya ini udah ada kuadran 1, coba kita buktikan ya. Dari 0 derajat sampai 90 derajat itu bisa semua positif. Mau second, sinus, mau second, sinus, cosinus, tan, semua yang pokoknya teman-teman bisa positif. Oke. Kita kan dari sebelah sini adalah Y ya, bilang Y, dan di bawah ini garis horizontalnya adalah X. Ini adalah F, gitu. Oke. Jadi kita tambahkan di sini. Untuk di sini kan sinus itu kan sin adalah depan bermiring. Jadi ini pada Y. Miringnya itu adalah R. Gitu. Untuk kosinus ya, itu kan samping per miring. Jadi X per R. Gitu. X per R. Seperti itu. Untuk terakhir adalah tan. Ya. Tan. Itu tan itu adalah depan per itu omongan. Jadi ini pembuktiannya bahwa semua ini teman-teman itu positif. Oke, jadi semuanya ini kuadran itu positif. Terima kasih. Kita lanjut ke kuadran 2. Oke teman-teman, kita masuk ke kuadran 2, yaitu dari 90 derajat hingga 180 derajat. Nah, jadi tadi kan di kuadran 2 itu yang positif itu adalah sin. Nah, coba kita buktikan ya. Ketiga. Jadi untuk yang di sini, yang datar ini, ya itu akan membentuk X ya, atau kita sebut aja X lah ya. Dan yang untuk di atas ini ke atas, ya itu adalah Y. Itu. Ini itu adalah F. Itu. Karena X ini berada di posisi yang negatif ya. Ya kan kita bawa itu adalah negatif. Jadi kita buat ini adalah negatif seperti itu. Oke. Nah, jadi udah dapat kan 3 ini. Jadi kita tinggal isi aja ya. Ini itu kan depan per miring M, dan depan itu adalah Y. Ini plus M. Oke. Dan untuk kosinus itu kan samping per miring, itu adalah min X, dan itu adalah R. Oke. Dan untuk tan itu adalah depan samping itu adalah Y. Oke. Y sama min, sampingnya itu adalah min X. Oke. Jadi di sini kita lihat bahwa sin ini itu adalah positif. Oke. Dan di sini kita lihat kalau min X ini adalah negatif, kemudian hasilnya akan negatif. Gitu. Dan di sini tan ini hasilnya akan negatif juga karena min X juga. Karena min X ini ya. Jadi negatif. Begitu. Jadi untuk pembuktian di kuadran 2 itu seperti ini. Kita lanjut ke kuadran ketiga. Oke teman-teman.
Oke teman-teman, sekarang kita lanjutkan di kuadran 3 ya. Nah, ini kuadran 3 itu yang positif itu adalah tan dan cotangen. Nah, kita buat dulu biasa ya. Jadi kalau garis turunnya adalah x, dan garis bawah ini adalah y dan r, gitu. Oke. Di sini x itu adalah negatif dan y nya itu adalah negatif 2. Oke. Jadi kita dapat alfa, kita dapat di sini. Nah, depannya itu adalah di sini ya, sama r. Dan untuk maksimal bukan samping balik, jadi x miringnya itu adalah l. Oke. Dan untuk tangan itu adalah depan y per x. Di sini min jadi y per x. Jadi yang positif adalah tan. Artinya sin ini dan cos ini jika kita cari itu akan berakhiran negatif. Akan berakhiran negatif. Ini adalah pembuktian di kuadran 3. Kita masuk ke pembuktian di kuadran 4. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya di kuadran yang keempat. Jadi di kuadran yang keempat ini kita coba buktikan bahwa kosinus dan sekant ini itu positif. Oke. Nah, coba kita tambahkan x, y dan r. X itu berada di sini, y itu berada di sini, cuman itu adalah negatif dan r itu ada di sini. Oke. Nah, untuk sin, kita lanjut. Untuk sin. Nah, ini itu kan depan bermiring ya, depannya itu y, miringnya itu adalah s. Dan cos yang bagaimana? Itu adalah samping per miring. Samping itu adalah x dan miring itu adalah r. Depan teman itu kan depan sampingnya. Depannya itu adalah y dan sampingnya itu adalah x. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa yang positif itu adalah cos. Nah, jadi terbuktikan bahwa di kuadran 4 itu yang positif itu cuma cos saja. Yang lain itu hasilnya bakalan negatif, bakalan negatif. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ubi Sinaga. Sini akan menjawab untuk soal kuadran. Diketahui alfa merupakan simulasi, di mana alfa merupakan kuadran 1 dan alfa sama dengan 1/5 akar 11. Tentukan kosinan alfa, di mana adalah akar 11 y 5x. Rumus kosinan alfa adalah n per y. Karena n-nya belum diketahui, kita menggunakan rumus Pythagoras. R sama dengan akar 11 kuadrat ditambah 5 kuadrat, sama dengan akar 11 ditambah 25, sama dengan akar 36 adalah 6. Karena R-nya sudah diketahui, kita masuk ke rumus kosinan alfa R per y. R-nya adalah 6, Y-nya adalah 11. Kita masuk ke rasionalnya. Akar 11 dan akar 11 sama dengan 6 akar 11 per 11. Pergunakan angka bukan di sini saya akan mencari nilai posisikan 240 derajat. Di mana nilai x adalah 1 dan r sama dengan 2. Kita akan menggunakan rumus Pythagoras untuk mencari nilai y. Ini sama dengan akar r kuadrat dikulang x kuadrat. Y sama dengan akar 2 kuadrat dikulang 1 kuadrat. Y sama dengan 4 dikurang 1. Y sama dengan akar 3. Lalu kita masuk ke rumus kosekan 240 derajat, yaitu kosekan sama dengan r per y. Karena nilai y di sini negatif, maka kita tambahkan menjadi 2 per min akar 3. Lalu kita rasionalkan
akar 3 ber min akar 3. Dan hasilnya adalah min 2 akar 3 ber 3. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke sudut yang berelasi. Nah, dalam sudut relasi ini bersangkut paut dengan kuadran-kuadran. Oke, di sini udah ada kuadran ya. Kuadran itu udah kita bahas sebelumnya. Nah, kuadran-kuadran. Kita masuk ke kuadran 1, kuadran 2, nanti kan ada. Jadi dalam sudut relasi kita tahu kalau kuadran 1 itu 0 derajat hingga 90 derajat. Nah, kuadran 2 yaitu 90 derajat hingga 180 derajat. Dan kuadran 3 yaitu 180 hingga 270 derajat. Dan kuadran 4 yaitu 270 hingga 360 derajat. Nah, oke. Jadi dalam relasi sudut ini, setiap kuadran ini pasti memiliki rumus relasinya sendiri. Contohnya yaitu kuadran 1. Rumus relasinya itu adalah 90 dikurang alfa. Gitu. Dan untuk kuadran 2 itu memiliki 2 rumus relasi, yaitu 90 ditambah alfa atau 180 dikurang alfa. Ada 2 bentuk. Dan untuk kuadran 3 juga memiliki 2 bentuk juga, yaitu 180 ditambah alfa dan juga 270 dikurang alfa. Dan kuadran 4 juga memiliki 2 rumus juga, yaitu 270 dan juga 360. Jadi 270 ditambah alfa juga 270 ditambah alfa. Seperti itu. Nah, dalam ya kita kan pernah belajar tentang kuadran ya teman-teman tadi. Jadi untuk kuadran 2 itu yang berpositif itu adalah sin. Kuadran 3 itu yang berpositif itu adalah positif. Dan untuk kuadran 4 yang berpositif itu adalah cos. Nah, jadi dalam untuk rumus 90 atau 270 ya, untuk rumus 90 atau 70 ya, 70. Rumus 90 itu yang ini ya teman-teman. 90 dikurang alfa dan juga 90 ditambah alfa. Gitu. Ini untuk rumus 90 dan juga untuk rumus 270. Rumus 270 yang ini 270 ditambah alfa. Nah, untuk rumus ini teman-teman itu akan membuat apa ya, perubahan teman-teman, seperti itu, untuk membuat perubahan. Jadi misalkan sin, untuk menggunakan rumus ini, sin itu akan diubah teman-teman, hasilnya itu akan menjadi cos. Dan juga untuk cos itu akan diubah menjadi sin misalnya. Tapi untuk tan, ya, tan itu diubahnya itu menjadi cotangnya. Cotangnya ya, cotan. Nah, itu untuk rumus 90 atau 270. Namun untuk rumus ya, untuk rumus 180 atau 360. Jadi untuk rumus 180 itu sebenarnya teman-teman 180 mana ya? Kurang alfa tuh, dan juga 180 tambah alfa. Lalu yang untuk 360 nya 360 kurang alfa dan juga biasanya ada ya teman-teman. Jadi untuk yang seperti ini teman-teman itu tetap teman-teman, mau sin itu nggak bakal diubah. Jadi misalnya gini, sin itu tetap menjadi sin juga gitu. Kalau cos tetap juga menjadi cos gitu. Dan tan tetap juga menjadi tan gitu. Oke. Jadi setiap
sekian untuk sudut berelasi. Selanjutnya teman-teman bakalan lihat contoh soal yang akan diberikan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Joseph Simamora. Kali ini saya akan mengerjakan soal sudut berelasi. Sin 150 dikurang cos 150 derajat. Kita mencari sin 150 terlebih dahulu. Sin 150 derajat sama dengan 180 dikurang alfa. 180 dikurang berapa supaya hasilnya 150 derajat. Hasilnya adalah sin 30 derajat. Nilai dari sin 30 derajat adalah setengah. Kita cari cos 150 derajat. Cos 150 derajat sama dengan 180 dikurang alfa. 150 dikurang 30 hasilnya 150. Jadi cos 30 derajat. Nilai dari cos 130 derajat adalah min 1/2 akar 3. Kita lanjut ke sini. Nilai dari 150 derajat adalah 1/2. Nilai dari cos 150 derajat adalah min setengah akar 3. Karena ini min dikali minus jadi plus. Satu per 2 ditambah 1/2 akar 3 hasilnya akar 3. Terima kasih. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Dio. Sini kita akan menyelesaikan sudut berelasi. Cos 300 derajat kali cos 135 derajat per sin 30 derajat. Cos 300 derajat sama dengan, karena nilai 300 derajat di kuadran 4, kita akan menggunakan rumus 360 derajat dikurang alfa. 360 derajat dikurang nilai alfa adalah 300. 360 derajat dikurang 300 derajat sama dengan 60 derajat. Cos 60 derajat sama dengan, karena nilai cos di kuadran 4, maka hasilnya adalah positif. Jadi cos 60 derajat sama dengan min 1/2. Sekarang kita akan mencari cos 135 derajat. Cos 135 derajat sama dengan, karena nilai 135 derajat di kuadran 2, maka kita menggunakan rumus 180 derajat kurang nilai 180 derajat kurang alfa. 180 dikurang 135 sama dengan 45 derajat. Cos 45 derajat sama dengan, karena nilai cos berada di kuadran 2, maka hasilnya adalah negatif. Jadi cos 45 derajat sama dengan min 1/2 akar 2. Sekarang kita akan mengalihkan cos 300 derajat kali cos 135 derajat. Cos 300 derajat sama dengan 1/2 kali cos 135 derajat sama dengan min 1/2 akar 2. Bagi sin 30 derajat adalah setengah. Karena nilai 1/2 sama, maka kita coret. Jadi hasilnya adalah min setengah